warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garis Ini dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 14. Saya berasal dari SMA Negeri Tujuan. Di sini saya akan membuat tugas PPKN yang dibimbing oleh Ibu Salman Siregar. Saya akan menjelaskan tentang poster berikut ini, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap negara. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan hampir di semua aspek kehidupan manusia, di mana berbagai permasalahannya hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek ditandai dengan adanya persaingan antar bangsa yang makin meningkat. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten. Dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya maupun masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu apa pengaruh kemajuan iptek terhadap negara? Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, pengaruhnya meliputi dua, yaitu pengaruh kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan bagaimana sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi kemajuan iptek. Pengaruhnya ada dampak positif dan negatif yang memiliki beberapa aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek hukum, pertahanan, keamanan. Saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari aspek politik. Dampak positifnya yang bisa kita ambil, yang pertama, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga, memberi peluang untuk lebih menegakkan nilai-nilai demokrasi. Dampak negatifnya, pertama, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua, timbulnya gelombang demokratisasi yang berlebihan dan bertentangan dengan ideologi negara seperti kebebasan tanpa batas. Yang ketiga, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Dampak positif dan negatif dari aspek ekonomi. Dampak positifnya, yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, kemakmuran masyarakat. Dampak negatifnya, yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif. Sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memilih jalan pintas yang instan. Dampak positif dan negatif dari aspek sosial budaya. Dampak positifnya, yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Dampak negatifnya, yang pertama, kemerosotan moral. Dua, kenakalan remaja. Tiga, pola interaksi antar manusia yang berubah. Dampak positif dan negatif dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak positifnya, yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Dampak negatifnya, yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang kedua, melalui medis internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi kemajuan iptek. Dengan perkembangan iptek yang sangat dinamis, telah menimbulkan dampak berbagai bentuk ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang semakin kompleks dan canggih yang perlu dukungan sikap tiap warga negara untuk berperan bersama dalam mengantisipasi dan mengatasinya sebagai wujud dari bela negara. Hal ini ada beberapa sikap yang harus dikembangkan
kembangkan dalam menghadapi kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, cinta tanah air. Maksudnya mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Maksudnya yang pertama, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, setia kepada Pancasila. Maksudnya menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Yang kedua, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Maksudnya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Maksudnya memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Yang terakhir, keenam, semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Maksudnya tidak berputus asa ketika menghadapi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan bermasyarakat. Terima kasih, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.